Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, ini kita eh, di pertemuan kali ini kita berkuliah lagi secara tatap muka melalui platform YouTube ya, secara virtual begitu. Karena kemarin dari pihak STIE sudah menerbitkan surat edaran mengenai perpanjangan masa tanggap darurat corona gitu ya. Jadi dalam surat tersebut sampai 2 minggu ke depan, jadi minggu ini dan minggu depan kita masih akan tatap muka melalui virtual. Nah, di pertemuan keempat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dari yang kemarin mengenai apa itu kompensasi, kemudian apa itu tunjangan, fasilitas gitu ya, kompensasi non finansial. Nah, sekarang kita sudah mulai bergerak ke arah metodenya. Jadi caranya seperti apa sih dalam menyusun sebuah kompensasi gitu ya. Kalau kemarin kita masih bahas mengenai pengertian-pengertian, kemudian manfaat. Ini kita mulai di pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita mulai bahas mengenai bagaimana metodenya, bagaimana caranya, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya evaluasi jabatan. Oke, kembali sedikit ke pertemuan minggu kemarin, di kolom komentar juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan diantaranya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan kita bersama dan diskusi kita bersama atau menambahkan wawasan pengetahuan kita bersama. Kemarin juga ada yang nanya, jadi perhitungan absensinya seperti apa ya Pak? Jadi bisa saya jelaskan untuk pertemuan tatap muka kita secara virtual ini, perhitungan absensi itu ditentukan berdasarkan mahasiswa yang bertanya di kolom komentar, itu yang pertama. Kemudian adalah mahasiswa yang mengumpulkan tugas melalui e-kampus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi kayak kemarin misalnya saya buka tugas di kampus itu bisa dikerjakan dan dikumpulkan mulai hari Kamis ya sampai dengan hari Senin tanggal 30 jam 23.00. Nah, mahasiswa yang mengumpulkan melalui e-kampus mengumpulkan tugas-tugasnya melalui e-kampus sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka akan saya catat kehadirannya dalam presensi pertemuan harian. Namun, jika mahasiswa tersebut mengumpulkan tugas, misalkan melalui email gitu ya, di luar dari jangka waktu yang sudah saya tetapkan, maka kehadirannya tidak akan saya catat dalam kehadiran harian, dalam pertemuan harian, tapi nilai tugasnya akan tetap saya perhitungkan. Ya. Jadi jelas ya, jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana perhitungan penilaian presensi kehadiran dari setiap pertemuannya. Ya. Oke, langsung saja ke materi. Nah, sebenarnya materi dari pertemuan kita kali ini, kalau misalnya kalian masih ingat di mata kuliah saya sebelumnya mengenai perencanaan dan rekrut ya, itu juga kita udah pernah bahas mengenai apa itu analisis jabatan ya. Yang dilanjutkan eh, jadi aktivitas pertama adalah analisis jabatan kalau kalian masih ingat. Kemudian analisis jabatan ini dilanjutkan oleh aktivitas yang namanya evaluasi jabatan. Nah, analisis jabatan ini kita bahas di pertemuan kali ini dan evaluasi jabatan akan kita bahas di pertemuan minggu depan gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat di mata kuliah saya sebelumnya itu saya pernah juga menjelaskan mengenai apa itu analisis jabatan.
Nah, mungkin bagi kalian yang masih punya slide-nya atau catatan-catatan mengenai apa yang saya pernah jelaskan mengenai analisis jabatan bisa dilihat kembali gitu ya, karena kurang lebih penyampaiannya juga hampir sama. Oke, jadi ini kita sedikit review dari pertemuan sebelumnya. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian dari kompensasi gitu ya, terus macam-macamnya seperti apa. Banyak sekali. Kemudian pertemuan kemarin juga kita udah bahas mengenai pengertian dari apa itu tunjangan gitu ya. Kemudian apa itu fasilitas. Nah, kemarin ada yang nanya apa sih bedanya tunjangan dan fasilitas. Jadi perbedaannya yang lebih kelihatan sebenarnya adalah kalau tunjangan ini merupakan sifatnya tambahan ya. Jadi kedua-duanya sifatnya tambahan ya. Tunjangan adalah tambahan dari atau pelengkap dari kompensasi itu sendiri yang diberikan gitu ya berupa gaji pokok, dan fasilitas juga sifatnya adalah tambahan. Tujuannya juga sama untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk memberikan penghargaan dan seterusnya. Perbedaan yang paling bisa kelihatan adalah kalau tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, ya. Bisa dinilai dalam bentuk satuan uang. Tapi kalau yang namanya fasilitas itu lebih kepada hal-hal yang menunjang pekerjaan sebenarnya, gitu ya. Itu sedikit perbedaan antara tunjangan dan fasilitas. Nah, kemudian kemarin juga kita udah bahas mengenai pengertian kompensasi dan komponen-komponennya menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi ada pembagiannya kalau di PP 78 terdiri dari yang namanya upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Ya, upah pokok itu bisa diibaratkan seperti gaji pokok lah ya. Terus ada tunjangan tetap, ya, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, eh, tunjangan tetap ini diberikan secara tetap gitu ya, jumlahnya maksudnya jumlahnya diberikan secara tetap setiap periodenya. Dan yang namanya tunjangan tetap ini tidak dikaitkan dengan yang namanya kehadiran atau kinerja dari si pekerja itu sendiri. Nah, berbeda dengan yang namanya tunjangan tidak tetap. Jadi kalau tunjangan tidak tetap, salah satu cirinya adalah di pemberiannya dikaitkan dengan kehadiran atau hasil kinerja dari si pekerja itu sendiri, ya. Dan pemberiannya bersifat variabel. Jadi setiap periodenya, katakanlah setiap bulan si karyawan ini diberikan tunjangan tidak tetap, maka setiap periodenya jumlahnya variabel, bergantung pada seberapa sering dia hadir di kantor atau seberapa berhasil dia mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Jadi contoh realnya tunjangan tidak tetap adalah pemberian uang makan dan transport yang dikaitkan dengan jumlah kehadiran dari si pekerja. Ya, kalau dia masuk misalnya dia dibayar 150.000 misalnya per kehadiran. Tapi kalau dia nggak masuk ya dia nggak dapat 150.000 ya. Jadi sifatnya variabel tergantung dia masuk apa enggaknya. Itu pengertian dari komponen kompensasi menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian kemarin juga udah kita bahas mengenai tujuan dan manfaat dari penyusunan sistem kompensasi gitu ya. Sistem kompensasi yang baik ini punya tujuan dan manfaat ini untuk apa sih? Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan sistem kompensasi ya. Itu apa aja faktornya? Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari penyusunan sebuah sistem kompensasi. Kemudian juga prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan sistem kompensasi ya. Ada prinsip berkeadilan gitu ya, ada prinsip transparansi dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini juga saya akan menambahkan satu buah konsep yang terkait dengan kompensasi. Namanya 3P ya. Nanti setelah slide ini nanti kita akan bahas apa itu konsep 3P dalam sebuah konteks penyusunan sistem kompensasi ya. Oke.
Di pertemuan kita kali ini secara garis besar akan membahas mengenai yang namanya jabatan ya. Yang kita akan membahas mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan. Kemudian kita juga akan bahas mengenai yang apa sih yang namanya analisis jabatan. Ya. Terus bagaimana metode-metode dalam pengumpulan informasi dalam kita melakukan sebuah analisis jabatan. Dan manfaat dari analisis jabatan itu sendiri apa. Ya, ini pertemuan kali ini kita akan membahas kurang lebih seperti ini. Nah, seperti saya bilang tadi, ada satu konsep lagi yang terkait dalam penyusunan kompensasi, yaitu konsep 3P gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya masih bingung bisa browsing di internet gitu ya, cari aja di Google konsep 3P dalam penyusunan kompensasi. Maka di situ akan banyak sekali website yang membahas mengenai ini ataupun skripsi ataupun jurnal-jurnal yang membahas mengenai konsep 3P dalam penyusunan kompensasi. Ya. Jadi dalam rangka menciptakan keadilan dan dorongan perusahaan untuk membantu karyawan untuk memaksimalkan kemampuannya bekerja dan berkontribusi terhadap pengembangan perusahaan, maka perlu disusun konsep kompensasi yang mengacu pada istilah 3P ini. Jadi 3P yang pertama, P yang pertama adalah pay for position ya. Pembayaran kompensasi disangkut pautkan dengan posisi kedudukan atau jabatan yang diemban ya. Kemudian P yang kedua adalah pay for person ya. Pay for person adalah pembayaran kompensasi disangkut pautkan dengan orangnya, dengan kemampuan setiap orang. Nah, P yang ketiga adalah pay for performance. Jadi yang namanya kompensasi harus disangkut pautkan dengan kinerja dari si orang yang ada di perusahaan tersebut, si karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pay for position. Pay for position, jadi dalam pay for position ini, penyusunan sistem kompensasi ini didasarkan pada posisi jabatan yang diemban setiap orang ya, atau setiap pekerja, serta tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pekerja. Nah, pay for position ini dimungkinkan terjadi dalam dua kondisi ya. Jadi yang pertama adalah secara vertikal ya, atas bawah. Jadi bisa terjadi kompensasi yang diterima seorang pekerja akan semakin besar ketika jabatannya semakin tinggi. Ya. Jadi yang namanya seorang staff pasti berbeda kompensasinya dengan seorang supervisor gitu ya. Berbeda lagi kompensasi yang diterima dengan seorang manajer. Berbeda lagi dengan seorang kepala bagian dan seterusnya. Jadi perbedaan kompensasi yang diterima dilihat sebagai dilihat secara vertikal ya. Jadi jabatannya secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang kedua, pay for position ini juga bisa terjadi dalam kondisi secara horizontal ya, atau ke samping. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan tingkatan jabatan yang sama, seorang pekerja pada posisi tertentu akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dikarenakan nilai jabatan atau job value yang dimiliki oleh jabatan tersebut lebih besar dari tingkat jabatan yang setara. Jadi misalnya seorang manajer, jadi ada beberapa orang manajer ya. Manajer kita asumsikan sama ya manajer tingkatannya ya. Jadi ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer HRD gitu ya. Ada manajer produksi misalnya. Ada manajer accounting. Nah, 5 orang manajer ini bisa saja dimungkinkan walaupun mereka tingkatannya sama seorang manajer, tapi bisa dimungkinkan kompensasi yang diterima ini bisa berbeda. Ya. Karena apa? Karena dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Jadi di pertemuan kali ini kita juga akan bahas mengenai analisis jabatan.
Nah, analisis jabatan, outputnya adalah sebuah deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan menggambarkan sebuah tugas dan tanggung jawab serta persyaratan jabatan yang dibutuhkan dari setiap posisi jabatan di perusahaan. Nah, dari deskripsi jabatan sebagai hasil analisis jabatan yang akan kita bahas hari ini, bisa digunakan sebagai bahan untuk yang namanya evaluasi jabatan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan akan menghasilkan yang namanya nilai jabatan ya, atau job value. Jadi 5 posisi manajer ini, job value atau nilai jabatannya belum tentu sama. Bergantung pada tugas tanggung jawab, kemudian risiko jabatan gitu ya. Kemudian juga ada hubungan dengan pihak lain gitu ya, hubungan jabatan, kemudian dengan persyaratan jabatan, persyaratan pendidikan dan sebagainya. Itu yang pertama ya, pay for position. Kemudian yang kedua adalah pay for person ya. Jadi dalam sebuah sistem kompensasi juga harus memberikan penghargaan terhadap kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang pekerja, dikaitkan dengan persyaratan jabatan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam kategori ini ya, pay for person-nya, seseorang bisa mendapatkan kompensasi yang lebih besar apabila memiliki kompetensi yang lebih serta kualitas personal yang baik, disesuaikan dengan bidang pekerjaan atau job desk yang dijalani. Nah, jadi yang namanya pay for person ini dikaitkan dengan yang namanya kompetensi. Jadi, kompetensi ini merupakan gabungan dari knowledge ya, pengetahuan, skill, atau kemampuan, dan attitude atau atribut ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan kalau nggak salah di mata kuliah saya yang sebelumnya mengenai pengertian dari kompetensi ya. Jadi terdiri dari knowledge, skill, dan atribut. Kompetensi ini dimiliki oleh si pekerja, pasti dimiliki oleh si pekerja. Kompetensi ini juga menjadi sebuah yang namanya persyaratan dari jabatan dari sebuah fungsi kerja tertentu. Misalkan seorang driver ya, seorang pengemudi taksi misalnya, maka dia harus memiliki kompetensi pengenalan jalan misalnya gitu. Dia harus memiliki skill mengemudi yang baik. Dia harus memiliki atribut misalnya melayani pelanggan taksinya dengan baik gitu ya. Nah, itu contoh dari sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seorang driver atau supir taksi. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh seseorang ini juga harus menjadi aspek penghargaan dari si perusahaan. Jadi bagaimana si perusahaan bisa menghargai setiap kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang pekerja. Ya. Nah, lebih khusus lagi apabila bidang pekerjaan yang dijalani tersebut memerlukan keahlian yang sifatnya spesifik dan unik gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya pernah dikasih informasi mengenai orang di tambang minyak lepas pantai gitu ya. Jadi si orang tersebut memiliki kompetensi dia harus bisa ngelas besi di bawah air. Nah, orang yang memiliki keahlian uh, underwater welding ya namanya. Jadi ngelas besi di bawah air ini dia kompetensinya ini spesifik. Kompetensinya ini unik ya. Jadi nggak setiap orang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang spesifik dan unik ini pasti menjadi objek penghargaan yang lebih. Jadi orang yang memiliki kompetensi ini dikaitkan dengan fungsi kerjanya ya, yang unik eh, harus diberikan penghargaan yang lebih juga. Jadi harus berbeda dengan orang yang fungsi kerjanya biasa-biasa saja atau kompetensinya di jabatan tersebut biasa.
Nah, tantangan dari penerapan pay for person adalah sebuah analisis jabatan yang rinci. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai analisis jabatan. Dan sifatnya harus rinci ya, harus detail. Serta penilaian terhadap evaluasi kompetensi pekerja yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perusahaan juga harus bisa melakukan analisis terhadap kemampuan atau kompetensi dari si pekerja tersebut secara objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, konsep 3P yang ketiga dalam penyusunan kompensasi adalah pay for performance ya. Jadi yang namanya pembayaran atau penyusunan sebuah sistem kompensasi juga harus dikaitkan dengan yang namanya kinerja. Jadi mengkaitkan pemberian kompensasi dengan kinerja yang dihasilkan oleh setiap pekerja sesuai dengan kriteria penilaian yang diterapkan. Sebagai contoh misalnya yang gampang, seorang sales di perusahaan dia berhasil memenuhi target penjualan tertentu ya. Misalnya 1 bulan dia harus menjual sekian barang. Maka kemudian si perusahaan tersebut memberikan yang namanya reward ya, memberikan insentif atau bonus lah gitu ya, bonus penjualan. Nah ini bagian dari bagaimana si perusahaan tersebut bisa menghargai dari kinerja si sales tersebut dengan sebuah pemberian kompensasi. Nah, penerapan pay for performance dalam konsep kompensasi ini juga memerlukan adanya yang pertama penetapan tujuan kinerja individu atau biasa kita kenal dengan istilah Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua, memerlukan adanya sistem penilaian kinerja yang sesuai atau performance evaluation. Kemudian yang ketiga, sistem kompensasi itu sendiri juga harus baik gitu ya. Atau kompensasi yang diberikan juga harus baik sehingga bisa merangsang peningkatan kinerja itu sendiri. Jadi yang pertama dalam konsep pay for performance ini juga harus yang pertama harus ditetapkan tujuan kinerja individu. Jadi target kinerja individu tuh dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan atau dalam setiap bulan itu harus seperti apa. Perusahaan mau si karyawan ini bekerja sebulan ini harus mencapai target apa. Bulan ke depan harus mencapai target apa. Dalam 6 bulan targetnya seperti apa, dalam 1 tahun targetnya seperti apa. Nah itu harus ditetapkan dulu di awal tahun. Jadi si perusahaan bisa menyampaikan atau perusahaan juga tahu tujuan besar dari target perusahaan ini seperti apa. Si individu atau si pekerja juga tahu tujuan dari dia berada di situ untuk mencapai target seperti apa. Itu yang pertama. Dan juga harus dilakukan sistem penilaian kerja yang sesuai. Jadi harus mengacu pada penetapan target yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, penetapan sistem kompensasi juga harus bisa merangsang peningkatan kinerja itu sendiri. Dalam artian bisa memacu si pekerja ini juga tetap bisa berkontribusi positif dalam pemenuhan target-target kinerja yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi jangan sampai kompensasi yang diberikan ya karena diberikannya biasa-biasa aja jadi tidak memacu adanya peningkatan kinerja itu sendiri. Nah, itu 3P ini merupakan konsep 3P ini merupakan salah satu prinsip dari penyusunan kompensasi ya. Jadi ada pay for performance, kemudian pay for person, dan pay for position. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai apa itu analisis jabatannya. Jadi dari pengertian jabatan itu sendiri, jabatan atau pekerjaan atau occupation ya, bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok pekerjaan yang berada atau tersebar di beberapa unit organisasi.
terdiri dari beberapa tugas yang sama atau yang hampir sama sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan syarat jabatan yang sama juga. Beberapa unsur jabatan pertama tersebar di beberapa unit kerja, jadi dari beberapa tugas yang sama atau hampir sama. Ketiga, pelaksanaannya memerlukan persyaratan kemampuan yang sama. Nah, jabatan ini bukan status ya, jabatan ini menunjukkan tugas dan tanggung jawab. Dalam konsep analisis jabatan, yang dianalisis adalah pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, kemudian kegiatan-kegiatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, analisis jabatan dalam sebuah konsep besar manajemen SDM juga dikenal namanya job analysis ya. Jadi dalam konsep manajemen SDM dikenal yang namanya job management ya. Job management ini adalah penataan pekerjaan. Jadi bisa saya gambarkan ketika kita menyusun sebuah struktur organisasi gitu ya, maka kita akan menyiapkan output-output dari tiap kotak-kotak atau bagian yang ada di dalam struktur organisasi. Dan berdasarkan output atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari setiap fungsi kerja ini, maka disusunlah sebuah tugas-tugas, pekerjaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian output tersebut. Kemudian kita juga melakukan pembobotan dari setiap jabatan tersebut. Yang dikenal dengan yang namanya job evaluation ya, evaluasi jabatan. Jadi penataan tugas, penataan pekerjaan gitu ya, itu termasuk kalau saya mengelompokkannya dalam job management ya. Oke. Pengertian dari analisis jabatan itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, analisis jabatan juga berkaitan dengan studi yang menentukan tugas-tugas dengan pekerjaan keahlian. Analisis jabatan adalah fungsi manajemen SDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi sehingga diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut. Jadi, dengan analisis jabatan kita bisa mengetahui tujuan dari adanya jabatan itu apa, kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa, gitu ya gambarannya. Kemudian kondisi kerjanya seperti apa, kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa, persyaratan jabatan yang dibutuhkan dalam fungsi jabatan tersebut itu apa, dan seterusnya. Nah, kemudian menurut Werther dan Davis, yang namanya analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Nah, jadi dalam apa ya? Dalam sebuah manajemen SDM secara besar ya, dalam sebuah aktivitas manajemen SDM gitu ya, yang namanya analisis jabatan ini manfaatnya sangat banyak. Jadi seperti di mata kuliah saya sebelumnya, yang namanya analisis jabatan ini bisa berguna untuk perencanaan SDM, ya. Kemudian juga untuk fungsi rekrut, fungsi seleksi, fungsi pelatihan dan pengembangan, fungsi penilaian kinerja, untuk menyusun sebuah kompensasi, untuk menyusun sebuah sistem K3 ya, keselamatan dan kesehatan karyawan, untuk menunjang hubungan industrial yang harmonis, ya, dan seterusnya. Jadi analisis jabatan ini merupakan
salah satu aktivitas di dalam sebuah manajemen SDM yang sifatnya vital gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian sebagai manajer SDM kemudian ingin menata jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan yang namanya analisis jabatan, gitu ya. Karena kesalahan dalam menentukan atau dalam melakukan sebuah analisis jabatan akan berdampak pada aktivitas SDM yang lain menjadi salah juga, gitu ya. Jadi seperti di bagian ini bisa terlihat bahwa analisis jabatan ini bisa berpengaruh ke beberapa aktivitas SDM, aktivitas dari manajemen SDM yang lain, gitu ya. Jadi kalau analisis jabatannya salah, maka aktivitas yang lain juga dampaknya akan tidak baik, gitu ya. Nah, analisis jabatan ini menghasilkan atau output dari sebuah analisis jabatan ini adalah yang pertama deskripsi jabatan atau job desk ya. Job desk ini kurang lebih isinya adalah menggambarkan mengenai tugas gitu ya, tanggung jawab dan kewajiban dari jabatan yang dianalisis tersebut atau jabatan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian output yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Jadi spesifikasi jabatan ini kurang lebih akan menggambarkan mengenai pengetahuan gitu ya, keterampilan dan kemampuan dalam sebuah jabatan tertentu di perusahaan. Kemudian bagaimana hubungan antara analisis jabatan dengan penyusunan struktur kompensasi ya. Jadi dalam bagian ini bisa terlihat gambaran besar aktivitas-aktivitas SDM yang terkait dengan penyusunan struktur kompensasi ya. Jadi yang pertama dalam menyusun sebuah struktur kompensasi adalah kita harus melakukan analisa jabatan ya. Kemudian output dari hasil analisa jabatan ini kita akan lakukan evaluasi jabatan. Selanjutnya kita melakukan yang namanya evaluasi upah. Nah, berdasarkan hasil dari ketiga aktivitas tersebut kemudian diolah ya, diolah dalam penentuan pengambilan kebijakan kompensasi atau imbalan. Nah, pengolahan dari pengambilan keputusan ini juga dipengaruhi oleh yang namanya kondisi pasar tenaga kerja gitu ya. Kemarin sudah kita jelasin peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Dari pengaruh dari serikat pekerja dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi sebuah kebijakan sistem kompensasi. Kemudian baru kita bisa menghasilkan yang namanya struktur kompensasi. Jadi dalam bagian ini bisa terlihat yang namanya analisa jabatan atau analisis jabatan ini adanya di ujung, di awal. Jadi merupakan aktivitas yang paling awal dari sebuah penyusunan struktur kompensasi. Maka saya ingatkan lagi sekali lagi, kalau analisa jabatannya ini salah atau tidak benar, ya, kurang sesuai atau tidak benar atau salah, maka akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan dari penyusunan struktur kompensasinya juga tidak tepat. Ya, karena yang namanya analisa jabatan ini akan menentukan aktivitas-aktivitas selanjutnya yang berpengaruh pada pengambilan kebijakan dari penyusunan sebuah struktur kompensasi. Kurang lebih gambarannya seperti ini, bagiannya seperti ini. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari perusahaan dalam melakukan analisis jabatan ya. Jadi kalau misalnya si perusahaan ini skopnya masih kecil gitu ya, yang namanya analisis jabatan sebenarnya belum perlu banget. Jadi buat organisasi yang kecil, misalnya startup gitu ya, pemula, atau kita bikin warung kopi misalnya, atau warung burjo lah ya, nah, skopnya kecil gitu kan, karyawannya juga nggak terlalu banyak. Mungkin yang namanya analisis jabatan ini nggak terlalu penting.
Jadi seorang manajer atau pemilik usaha cukup memahami ciri, standar, dan syarat-syarat ketenaga kerjaan dalam organisasi yang dipimpinnya. Jadi misalnya kita punya usaha warung bakso misalnya, atau warung burjo, kacang hijau ya, warung warmindo ya, warung Indomie ya. Nah, maka si pemilik usaha ini cukup tahu, oh si orang ini bisa masak Indomie ya, atau bisa bikin gorengan yang enak misalnya gitu. Maka dia pantasnya di gaji sekian. Nah, dengan job desk bikin gorengan seperti ini. Dengan job desk ngelayanin pelanggan seperti ini gitu ya. Jadi standar-standarnya sederhana karena organisasinya kecil, skop bisnisnya juga kecil dan karyawannya juga sedikit. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi bagi organisasi yang besar, jadi bisa dibayangkan misalnya sebuah perusahaan yang besar, dia beroperasi di seluruh Indonesia misalnya, dengan omset per tahunnya sampai triliunan rupiah atau miliaran rupiah gitu ya, dengan jumlah karyawan yang juga besar, di industri juga dia namanya juga besar gitu ya, dengan persaingan bisnis yang ketat, maka yang namanya analisis jabatan ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Jadi yang namanya manajer atau orang SDM atau tenaga ahli yang mengelola SDM gitu ya, kadang-kadang nggak selalu memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada serta berbagai persyaratannya. Jadi ini realnya ya, yang namanya orang SDM di sebuah perusahaan ini belum tentu dia paham eh, aspek-aspek teknis dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu sendiri. Ya, jadi belum tentu dia paham bisnis proses secara detail dari perusahaan yang di mana tempat dia berada. Jadi kebanyakan orang SDM ini hanya paham mengenai bisnis proses atau aktivitas pengelolaan SDM. Kebanyakan seperti itu. Atau mungkin bisnis proses perusahaan, tapi yang secara garis besarnya seperti apa. Tapi secara rinci, ini orang SDM atau tenaga ahli yang mengelola SDM, eh, sepemahaman saya ya, pengalaman saya ini pasti kurang memahami bisnis proses perusahaan yang secara rinci pada umumnya ya. Maka melalui analisis jabatan bisa memberikan gambaran tentang tantangan-tantangan yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan dari para pekerja dalam organisasi. Jadi, karena orang SDM ini atau seorang manajer SDM ini pada umumnya tidak paham mengenai bisnis proses perusahaan secara rinci, maka melalui yang namanya analisis jabatan diharapkan eh, si manajer SDM ini bisa memahami gambaran lingkungan pekerjaannya secara rinci dan hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan di dalam perusahaan tersebut juga secara detail gitu ya. Selanjutnya juga analisis jabatan ini bisa menghilangkan persyaratan jabatan yang sebenarnya nggak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. Jadi kadang-kadang ada fungsi-fungsi kerja yang sengaja diada-adain. Atau ada fungsi kerja yang sebenarnya dibutuhkan tapi justru malah tidak ada. Nah, jadi kalau kalian cek di internet ya, ada fenomena yang namanya the Parkinson Law. Jadi the Parkinson Law ini ditulis oleh uh, seseorang yang namanya Parkinson ya. Jadi bukan penyakit Parkinson ya. Tapi ada seseorang yang namanya Parkinson menulis, kalau nggak salah sih kayak cerita atau novel gitu mengenai
Oleh Parkinson's Law. Ini tahun 42 ya, udah lama sekali. Jadi dalam tulisannya si Parkinson ini eh, menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Namanya fenomenanya The Parkinson Law. Jadi fenomenanya kejadiannya adalah ketika ada penambahan posisi atau unit kerja atau fungsi manajer yang tidak terkendali dalam organisasi. Jadi si bos, si pemilik usaha ini suka-suka dia, suka-suka dia bikin fungsi kerja ini, bikin fungsi kerja ini biar orangnya dia bisa ditaruh sebagai manajer gitu ya. Jadi tidak melalui sebuah analisis yang baik gitu ya, tidak melalui sebuah analisis jabatan yang baik. Ada fenomena-fenomena seperti itu di perusahaan. Mungkin bagi kalian yang saat ini bekerja mungkin bisa memahami ya, kadang-kadang bos ini bikin fungsi kerja tertentu nih mengada-ngada nih gitu ya. Itu namanya the Parkinson Law. Nah, dengan penambahan posisi atau unit kerja atau fungsi manajerial tertentu, menciptakan pekerjaan untuk sesama diri mereka sendiri tanpa berpikir apakah pekerjaan tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jadi karena jabatannya ini atau fungsi kerjanya ini diada-adain gitu ya, maka dia ya yang penting ada aja gitu jabatannya. Tapi nggak berpikir bahwa ada jabatan tersebut atau ada fungsi kerja tersebut akan ngasih nilai tambah nggak sih sama perusahaan gitu ya. Ada fenomena-fenomena seperti ini. Nah, maka dari itu dibutuhkan yang namanya sebuah analisis jabatan. Jadi penambahan dari fungsi kerja di organisasi, penambahan dari struktur manajerial di organisasi, ataupun pengurangan dari sebuah fungsi kerja di organisasi ini dilakukan dengan analisis yang mendalam, dilakukan dengan analisis yang detail, yang sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi, yang sesuai dengan uh, apakah si unit kerja ini memberikan nilai tambah bagi si organisasi apa enggak. Jadi jangan sampai mengada-ngada tanpa analisis jabatan tertentu. Gitu ya. Ini sekilas mengenai fenomena the Parkinson Law. Ya. Kemudian tujuan dan manfaat analisis jabatan selanjutnya adalah menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu hasil pekerjaan para anggota organisasi. Membantu dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang. Nah, ini kaitannya dengan perencanaan SDM ya. Jadi membantu merencanakan kebutuhan tenaga kerja, spesifikasi tenaga kerjanya seperti apa di masa yang akan datang. Kemudian mampu mencocokkan kondisi dan tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Membantu dalam merancang dan menentukan program pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Membantu dalam menentukan standar prestasi kerja yang terlihat, terukur, baik secara kualitatif dan kuantitatif secara realistik. Jadi beberapa tujuan dan manfaat dari analisis jabatan ini sebenarnya terkait dengan aktivitas-aktivitas dalam sebuah manajemen SDM ya. Aktivitas-aktivitas lainnya dalam sebuah manajemen SDM. Tujuan dan manfaat yang selanjutnya adalah membantu dalam menempatkan pegawai sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Dan juga bisa membantu dalam merumuskan dan menentukan tingkat imbalan remunerasi yang sesuai dan berkeadilan. Nah, seperti saya sudah jelaskan sedikit tadi,
Jadi yang namanya analisis jabatan atau job analysis itu menghasilkan dua hal ya. Jadi menghasilkan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah uraian yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan atau pekerjaan itu dilaksanakan ya. Dan wewenangnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, hubungan dengan jabatan atau pekerjaan lain itu seperti apa, dan menggambarkan juga risiko dari adanya jabatan atau pekerjaan tersebut itu apa. Kemudian output yang kedua adalah spesifikasi jabatan atau job specification. Itu merupakan uraian tentang persyaratan yang diperlukan bagi seseorang yang akan memangku atau melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan. Uraiannya lebih lanjut ya. Jadi dalam kita melakukan sebuah analisis jabatan, maka harus diuraikan mengenai apa yang sesungguhnya dilakukan oleh si pemegang jabatan. Jadi dalam kita melakukan sebuah analisis jabatan, jadi bisa dibayangkan sebuah perusahaan gitu ya, dengan fungsi kerja yang banyak, ini kita sebagai orang HRD harus memetakan gitu ya, harus memetakan seluruh fungsi kerja yang ada di perusahaan ini, uraian jabatannya itu seperti apa, kemudian apa sih yang mereka kerjakan, dan bagaimana mereka mengerjakannya. Jadi bisa dibayangkan perusahaan yang sedemikian besar, fungsi kerjanya juga banyak, orang SDM juga harus bisa memetakan satu persatu. Jadi yang namanya job desk itu juga harus dipegang oleh setiap fungsi kerja ya, setiap orang di perusahaan harus paham job desk-nya itu seperti apa. Nah, dalam melakukan analisis jabatan juga harus diuraikan ya. Jadi bagaimana sih si pekerja ini melakukan sebuah pekerjaan. Terus dalam kondisi apa pekerjaan tersebut dijalankan dan seterusnya. Kemudian dalam spesifikasi jabatan juga dilihat kompetensi dari si pemegang jabatan ini harus seperti apa. Kebutuhan pendidikan formalnya harus seperti apa, kebutuhan pendidikan non formalnya harus seperti apa. Nah, dalam sebuah analisis jabatan ada beberapa metode dalam pengumpulan informasi ya. Jadi kita kan tadi dalam analisis jabatan diminta menguraikan ya, menguraikan jabatan, kemudian menguraikan kebutuhan dari si spesifikasi jabatan tersebut. Nah, ada beberapa metode dalam mengumpulkan informasi dalam kita melakukan yang namanya analisis jabatan ya. Jadi kita sebagai orang HRD, kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan fungsi-fungsi kerja di perusahaan. Metode yang pertama yaitu melalui wawancara. Jadi kita sebagai orang HRD, kita wawancarain tuh satu-satu fungsi kerja keuangan, fungsi kerja marketing, fungsi kerja HRD sendiri, ya, fungsi kerja bagian operation misalnya, gitu. Bagian layanan, itu kita wawancarain satu-satu. Kemudian juga bisa melalui mekanisme kuesioner ya. Jadi kita sebagai orang HRD menyiapkan lembar kuesioner, kemudian si pemegang jabatan suruh ngisi kuesioner. Kemudian bisa juga melalui observasi ya, pengamatan langsung. Bisa juga melalui metode log atau catatan dari si pemegang jabatan. Dan kombinasi di antara beberapa metode-metode yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi kalau metode yang pertama ini kaitannya dengan metode
wawancara ya. Jadi metode wawancara ini bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok gitu ya. Ataupun kita bisa juga mewawancarai supervisor dari fungsi kerja tertentu. Ya. Jadi yang namanya wawancara ini bisa dibayangkan ya kalau fungsi kerjanya banyak pasti akan makan waktu yang lama juga gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai orang HRD juga bisa melakukan yang namanya clustering. Jadi pengelompokan-pengelompokan fungsi kerja yang sesuai dengan job family-nya. Jadi yang memiliki kedekatan fungsi kerja tertentu. Misalnya fungsi kerja keuangan dengan fungsi kerja akunting. Nah, ini sama-sama ngurusin voucher, sama-sama ngurusin bayar-bayaran uang gitu ya. Nah, ini fungsi kerja accounting sama finance ini merupakan fungsi kerja yang satu job family. Maka bisa di clustering dalam atau bisa dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Baru kemudian kita lakukan wawancara. Nah, kita melakukan wawancara juga bisa dengan individu ya, artinya kita dengan si pemegang jabatan, masing-masing pemegang jabatan ya. Atau bisa juga secara berkelompok. Misalnya dalam industri perbankan misalnya, ada fungsi jabatan seorang kasir misalnya gitu ya, teller. Nah di bank ini kan yang namanya teller kan orangnya banyak ya. Mungkin satu cabang mungkin ada 3 orang, 4 orang, gitu ya. Tapi kita bisa mewawancarai secara berkelompok. Jadi teller-teller yang ada misalnya 5 orang kita wawancarai secara bersamaan. Atau kita juga bisa mewawancarai si penyelianya. Penyelia itu supervisor ya. Jadi kita bisa tanyain langsung ke atasannya langsung, supervisornya bagaimana cara melakukan pekerjaan seorang kasir. Pasti sih supervisor ini harusnya bisa kita asumsikan dia paham pekerjaan anak buahnya. Jadi dalam wawancara ini yang ditanyakan adalah apa aja sih yang dilakukan oleh si fungsi jabatan tersebut, kemudian tugas-tugas utamanya seperti apa gitu ya, secara persis detailnya dari hari ke hari, kemudian tugas-tugas yang dilakukan secara mingguan itu apa, tugas-tugas yang dilakukan secara bulanan itu apa, dan seterusnya. Kemudian juga ditanyakan mengenai dia melaporkan pekerjaannya atau bertanggung jawab pekerjaannya kepada siapa. Kemudian juga bisa ditanyakan mengenai persyaratan jabatan dari seorang kasir ini. Jadi wawancara ini sebaiknya kalau saya sarankan bersifat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka ya. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Karena pertanyaan yang sifatnya terbuka akan bisa berkembang ya, berkembang ke hal-hal lain yang terkait dengan pengumpulan informasi. Yang pertama ya, mengenai metode wawancara. Metode yang kedua adalah kuesioner ya. Kuesioner ini ya, pakai angket gitu ya, kemudian ada daftar pertanyaannya dan si karyawannya atau secara berkelompok atau si profesor ini diminta untuk mengisi. Dalam kuesioner ini si karyawan diminta untuk mengisi dalam kaitannya untuk menggambarkan tugas-tugas yang terkait dengan jabatan dan tanggung jawab. Jadi hampir sama dengan wawancara, tapi kalau wawancara kan bertemu secara fisik ya. Kalau kuesioner ini pertanyaan-pertanyaannya sudah dituangkan dalam sebuah form atau kertas gitu ya. Jadi nanti si respondennya itu bisa mengisi. Nah, kemudian selanjutnya bisa melalui metode observasi ya. Jadi kalau metode observasi ini, si orang HRD sebagai orang yang melakukan analisis jabatan, dia terjun langsung dalam fungsi kerja tersebut. Ya.
Jadi ini biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi kerja yang eh, kegiatannya ini bisa diobservasi secara fisik ya, biasanya ya. Tapi biasanya juga observasi ini juga dilakukan sebagai pelengkap atas metode wawancara atau metode kuesioner. Jadi selain dia wawancara atau selain dia menyebarkan kuesioner, si orang HRD ini biar kuat dia, informasi yang didapatkan juga banyak, dia juga melakukan observasi secara langsung. Jadi si orang HRD ini dia terjun langsung dalam pekerjaannya gitu ya. Misalnya tadi mengamati pekerjaan kasir gitu ya, dia mendampingi, melihat langsung si kasir ini benar nggak melakukan pekerjaannya, hari day to day-nya dia sebagai seorang kasir ini seperti apa, baru kemudian dicatat gitu. Nah yang selanjutnya buku harian atau log ya. Nah, jadi di slide sebelumnya ada log atau catatan pemegang jabatan. Nah ada beberapa fungsi kerja yang uh, dia dalam melakukan pekerjaannya diwajibkan untuk mencatat logbook ya. Jadi buku catatan harian dari si pemangku jabatan. Sebagai contoh yang saya tahu adalah seorang pilot ya. Jadi seorang pilot ini dia memiliki buku catatan harian kaitannya dengan pekerjaannya dia. Misalnya dia melakukan penerbangan, rutenya mau kemana, bawa penumpangnya berapa orang, kemudian ada kendala-kendala apa selama pekerjaan gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia dalam uh, mengeliminir kendala-kendala yang terjadi dan seterusnya. Nah, dari informasi-informasi yang dituliskan dalam buku harian oleh si pemangku jabatan ini juga bisa dijadikan sebagai data dalam melakukan sebuah analisis jabatan. Kira-kira seperti itu. Jadi metode-metode ini juga bisa dilakukan secara mix ya atau dikombinasikan. Kayak tadi saya sampaikan, misalnya observasi ini bisa digunakan sebagai pelengkap atau tambahan dari kita pengumpulan informasi melalui wawancara dan kuesioner. Jadi bisa dilakukan, saran saya dilakukan secara kombinasi. Maka akan didapatkan informasi yang lengkap gitu ya. Nah, kemudian data-data apa atau informasi apa yang dikumpulkan dalam sebuah analisis jabatan. Jadi yang pertama, jenis informasi yang dikumpulkan kaitannya dengan aktivitas pekerjaan. Jadi aktivitas dan proses kerja yang dilakukan oleh si pemangku jabatan ini apa sih? Kemudian catatan aktivitasnya seperti apa? Misalnya dalam bentuk film ya, rekaman video atau logbook tadi ya, buku catatan pekerjaan tadi. Kemudian juga prosedur yang digunakan. Prosedur yang digunakan ini kaitannya dengan SOP kerja ya. Jadi setiap perusahaan atau setiap kerja ini memiliki SOP ya, Standard Operating Procedure yang digunakan. Atau mungkin juga ada job desk dari si pekerjaan tersebut. Ya, jadi sudah ada dokumen berupa job desk yang digunakan. Ini juga bisa dijadikan salah satu jenis data yang bisa kita kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang berorientasi karyawan. Jadi seperti tindakan fisik, cara berkomunikasi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tuntutan kerja pribadi. Jadi bagaimana dia bisa menggerakkan misalnya bawahannya gitu ya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain dalam pekerjaannya dan seterusnya. Nah, kemudian data yang selanjutnya yang dikumpulkan adalah peralatan kerja yang digunakan dalam melakukan pekerjaan. Misalnya alat-alat tulis, alat-alat bantu kerja, ya, fasilitas kerja, misalnya telepon atau kendaraan bermotor misalnya, atau mesin, atau
perkakas-perkakas lain yang digunakan sebagai alat bantu kerja. Kemudian jenis data selanjutnya yang bisa digunakan adalah hal berwujud dan hal tidak berwujud yang berhubungan dengan jabatan. Misalnya pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki oleh si pemegang jabatan tersebut yang kemudian diaplikasikan dalam jabatan. Ya, misalnya kemampuan si orang tersebut dalam mengolah data akuntansi, gitu ya, dalam membuat jurnal akuntansi misalnya seperti itu. Kemudian juga bisa berupa bahan baku yang kemudian diolah menjadi bahan jadi. Jadi misalnya dalam fungsi kerja, misalnya pembuat kopi ya, misalnya barista lah ya. Jadi dia bikin kopi, bahan yang diolah tuh apa sih? Misalnya ada kopi yang sudah dicairkan, terus ada gulanya, kemudian ada es batu gitu ya. Bahan-bahannya, kemudian ada gelasnya, ada tutupnya, ada sedotannya, dan seterusnya. Nah, dari bahan mentah ini kemudian bagaimana cara mengolahnya dia dalam bentuk kopi, kemudian hasilnya kopinya yang seperti apa. Jadi ini berupa hal berwujud dan hal tidak berwujud yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian jenis data selanjutnya yang bisa dikumpulkan adalah hasil kerja. Jadi dalam sebuah analisis jabatan juga kita bisa melakukan analisis kesalahan ya, kesalahan dalam hasil kerja. Ini kita bisa lakukan analisis berapa persen sih pekerja ini melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian standar kerjanya seperti apa? Artinya perbandingan antara hasil kerja dengan standar kerja. Ya, deviasinya tuh seperti apa sih? Kemudian ukuran kerja. Misalkan satuan-satuan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kemudian jenis data selanjutnya yang bisa dikumpulkan adalah konteks jabatan. Misalnya kaitannya dengan jadwal pekerjaan, gitu ya, kompensasi yang diterima, misalnya insentif. Ada insentif enggak, ada bonus atau enggak, ada kompensasi non finansial enggak yang diterima, misalnya gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan kondisi kerja fisik dan konteks organisasional dan sosial. Artinya hubungan kerja antara si pemegang jabatan dengan rekan kerjanya, hubungan kerja dengan pemegang jabatan dengan orang-orang lain di dalam atau di luar perusahaan gitu ya. Ini kemudian juga persyaratan pribadi untuk jabatan. Misalnya atribut pribadi seperti kepribadian gitu ya, minat, pendidikan, pelatihan yang dibutuhkan, dan pengalaman kerja. Ini beberapa jenis data yang bisa dikumpulkan untuk mendukung sebuah analisis jabatan yang baik. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa salah satu output dari sebuah analisis jabatan adalah deskripsi jabatan atau job desk ya. Nah, ini beberapa sumber dari penyusunan sebuah deskripsi jabatan ya. Ini hampir sama seperti kalau kita mau melakukan evaluasi jabatan ya. Jadi ada observasi langsung, ada interview ya, ada berupa kuesioner dan seterusnya. Tapi juga bisa data-data dalam menyusun sebuah deskripsi jabatan kita dapatkan datanya dari misalnya data dari asosiasi industri misalnya. Ya. Misalnya kita mau nyusun job desk seorang dokter misalnya. Maka kemungkinan job desk seorang dokter ini kita bisa dapatkan datanya dari asosiasi dokter Indonesia ya. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kita cari di sana, mungkin di sana punya detail mengenai
job desk seorang dokter misalnya gitu. Atau misalnya kita mau tahu job desk seorang akunting, maka kita bisa tanya di eh, Asosiasi Akunting Indonesia ya, Ikatan Akunting Indonesia (IAI) ya. Di sana kemungkinan besar akan ada dokumen mengenai job desk dari seorang akunting. Kemudian juga kita bisa dapat data dari SOP di perusahaan gitu ya, output yang diinginkan perusahaan, dari publikasi pemerintah, gitu, dari job desk yang sudah ada sebelumnya gitu ya, dari benchmark misalnya, dari perbandingan antara job desk di perusahaan kita atau perbandingan antara jabatan di perusahaan kita dengan jabatan yang sama di perusahaan lain tapi dengan industri yang sejenis. Misalnya kita bandingkan antara akunting di perusahaan Bank BCA dengan akunting di Bank BNI misalnya gitu. Atau kita bandingkan job desk mengenai teller di Bank BCA dengan job desk teller di Bank BNI. Jadi sama-sama fungsi kerjanya sama, seorang teller, hanya saja perusahaannya yang berbeda, tapi sama-sama perbankan. Nah, itu beberapa sumber dalam penyusunan sebuah deskripsi jabatan. Jadi kalau ini yang pertama yang tadi ada observasi, ada interview, ada kuesioner, ini dikenal dengan primary resources atau sumber yang utama gitu ya. Kemudian dari sumber yang utama ini juga dilengkapi oleh sumber yang lengkapnya ya, secondary resources ya. Nah, kemudian yang namanya deskripsi jabatan ini juga fungsinya juga menjadi penting ya. Jadi ada beberapa hal dalam pengelolaan SDM yang memang fungsinya ini membutuhkan yang namanya sebuah job desk lah ya. Jadi yang pertama, job desk ini penting ketika kita akan melakukan yang namanya rekrut. Kita mau ngerekrut calon karyawan gitu ya, spesifikasinya mau seperti apa gitu kan. Nah, ini seperti yang mata kuliah sebelumnya saya juga pernah jelasin, kita mau ngerekrut karyawan, spesifikasinya mau seperti apa. Maka spesifikasi ini akan tergambar dalam sebuah job desk ya. Atau job desk ini juga bisa digunakan untuk mendesain hierarki, mendesain kepangkatan atau mendesain jabatan di perusahaan. Juga untuk mendesain lebih jauh lagi, untuk mendesain yang namanya organisasi. Nah, ada yang penting di sini dalam kegunaan sebuah deskripsi jabatan adalah untuk legal defense ya. Jadi di pojok sebelah kanan bawah itu ada legal defense. Nah, legal defense ini untuk apa sih? Jadi legal defense ini kaitannya dengan keberadaan deskripsi jabatan di perusahaan, ini fungsinya untuk melindungi si pekerja atau si perusahaan dalam kaitannya permasalahan hukum. Sebagai contoh begini, misalnya ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pekerja ya dalam melakukan pekerjaannya sehingga mengakibatkan sebuah kerugian perusahaan. Misalnya ada karyawan di pabrik, dia salah mencampurkan bahan dan kemudian terjadi kebakaran misalnya seperti itu. Maka yang pertama kali dilihat oleh penyidik, misalnya kepolisian, adalah job desk-nya seperti apa. Apakah dalam melakukan pekerjaan tersebut, si pekerja di pabrik itu sudah sesuai dengan job desk yang ditetapkan oleh si perusahaan. Atau si perusahaan ini apakah sebelumnya sudah membuat job desk yang terdokumentasi sehingga membantu si pekerja ini dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, job desk ini merupakan bahan utama dari
pihak kepolisian apabila terjadi sebuah permasalahan hukum kaitannya dengan fungsi kerja yang dilakukan. Contohnya seperti maka yang namanya job desk ini menjadi sangat penting keberadaannya dalam perusahaan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nanti misalnya sebagai orang SDM atau kalian yang sekarang ini sudah bekerja gitu ya, mengenyampingkan yang namanya job desk. Nggak apa-apa deh, nggak usah pakai job desk. Oh, kita juga sudah tahu sama tahu dalam melakukan pekerjaan. Nah, jangan sampai seperti itu karena dampaknya akan sangat besar sekali. Kalau menurut saya sih dengan ketiadaan job desk di perusahaan dampaknya akan sangat besar. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup dari sebuah deskripsi jabatan. Nah, mohon kalian bisa memperhatikan apa saja sih yang dibutuhkan dalam sebuah deskripsi jabatan gitu ya. Eh, Nanti juga akan saya berikan contoh dari deskripsi jabatan. Jadi, deskripsi jabatan itu bentuknya seperti apa sih? Jadi, contohnya itu seperti apa sih? Nah, nanti akan saya sampaikan dalam e-kampus berbarengan dengan penyampaian materi ini ya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga kaitannya dengan ruang lingkup deskripsi jabatan akan saya kaitkan dengan tugas dari pertemuan kali ini. Jadi nanti di akhir akan saya kasih tugas gitu ya. Kalian diminta untuk membuat sebuah deskripsi jabatan. Nanti detailnya akan saya sampaikan setelah penyampaian materi ini. Oke, jadi ada beberapa ruang lingkup yang terkait dengan deskripsi jabatan. Atau yang namanya deskripsi jabatan ini idealnya memuat hal-hal seperti ini. Jadi yang pertama yang namanya deskripsi jabatan ini harus ada judul jabatan. Kemudian harus ada ikhtisar jabatannya. Kemudian harus ada output dari jabatan itu sendiri atau di sini dikatakan hasil kerja berupa barang dan jasa. Kemudian harus ada uraian jabatan. Harus ada bahan dan peralatan yang digunakan. Harus menggambarkan sebuah kondisi jabatan gitu ya. Hubungan jabatan, kemudian lingkungan jabatan itu seperti apa, proses produksi, kemudian risiko-risiko atau bahaya kerja dari sebuah fungsi kerja tertentu. Dan tanggung jawab serta harus juga menggambarkan tanggung jawab serta wewenang dan syarat kerja ya atau spesifikasi jabatan. Ya. Jadi ini adalah beberapa ruang lingkup dari sebuah deskripsi jabatan. Idealnya sebuah job desk harus memuat poin-poin seperti ini. Gitu ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah judul jabatan. Jadi judul jabatan adalah nama yang diberikan pada jabatan dimaksud. Jadi jabatan tersebut digolongkan menjadi 3 kelompok. Jadi yang pertama adalah jabatan struktural atau jabatan yang memimpin lah gitu ya. Jadi yang punya anak buah ibaratnya gitu. Jadi misalnya ada kalau di pemerintahan ada dirjen, sekjen gitu ya, kepala biro, kepala bagian, kepala seksi, sekda, ya, dan seterusnya. Kemudian juga kalau di swasta tuh ada direktur, manajer, ada kepala bagian, ada supervisor, kepala seksi, dan selanjutnya. Itu jabatan struktural. Kemudian jabatan fungsional. Ya. Jabatan fungsional adalah jabatan yang didasarkan pada keahlian atau penugasan khusus. Misalnya kasir gitu ya, teller, kemudian peneliti gitu ya, mediator. Kemudian juga ada jabatan profesi ya. Jadi jabatan yang dikaitkan pada kemampuan atau kompetensi di bidang tertentu. Misalnya dokter gitu ya, perawat, dosen,
arsitek, dan seterusnya. Jadi yang namanya job desk yang paling atas ya, pastinya harus ada judul jabatannya. Jadi misalnya manajer SDM misalnya, atau kepala bagian SDM atau direktur keuangan. Harus ada judul jabatan itu. Yang kedua adalah ikhtisar jabatan. Jadi yang namanya ikhtisar jabatan ini kurang lebih dia memuat pernyataan atau rumusan singkat mengenai fungsi atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan kedudukannya dalam sebuah jabatan. Contohnya misalnya menjelaskan mengenai misalnya jabatan dari staf ahli menteri ya. Jadi dalam ikhtisar jabatan seorang staf ahli menteri bisa dituliskan di situ judul jabatannya staf ahli menteri, kemudian ikhtisar jabatannya mempersiapkan bahan pidato presentasi menteri serta memberikan kajian atas isu-isu yang berkembang. Misalnya seperti itu. Jadi secara ringkas jabatan ini ngapain sih? Kira-kira seperti itu ikhtisar jabatan. Kemudian yang ketiga adalah hasil kerja. Jadi dalam deskripsi jabatan juga harus memuat hasil kerja dari fungsi kerja atau jabatan tersebut. Nah, hasil kerja yang dicantumkan dalam sebuah job desk itu tidak selalu merupakan hasil kerja dari jabatan itu saja gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bisa merupakan hasil kerja dari sekumpulan unit organisasi yang terdiri dari beberapa jabatan. Ya. Jadi harus disampaikan output dari jabatan ini dia menghasilkan apa sih? Produknya apa sih? Nah, yang selanjutnya ada uraian jabatan. Jadi uraian jabatan ini merupakan uraian lebih lanjut dari yang namanya ikhtisar jabatan. Gitu ya. Jadi tadi di poin 2 ada yang namanya ikhtisar jabatan itu adalah uraian secara singkat mengenai jabatan tersebut. Nah, di poin keempat dijelaskan mengenai uraian jabatan. Jadi diuraikan lebih lanjut. Jadi misalnya tadi untuk seorang staf ahli menteri gitu ya, maka jabatannya bisa diuraikan misalnya yang pertama menyusun bahan pidato sesuai dengan penugasan menteri, menyusun bahan presentasi menteri, melakukan kajian isu-isu yang berkembang di bidang perekonomian, ya. Yang keempat, mewakili menteri atau dirjen dalam menyampaikan pidato dan presentasi serta menghadiri rapat sesuai dengan penugasan menteri. Jadi intinya di dalam uraian jabatan ini dirinci lagi dari ikhtisar jabatan yang dijelaskan di poin 2 tadi. Nah, di poin 5 yang namanya job desk juga harus memuat bahan dan peralatan yang digunakan. Bahan dan peralatan yang diperlukan atau digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut suatu jabatan tergantung pada produk dan uraian tugas jabatan itu sendiri. Jadi bahan yang digunakan sebagai masukan atau input itu seperti apa. Kemudian peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau output itu seperti apa. Jadi setiap fungsi kerja pastinya akan berbeda gitu ya, bahan-bahan dan peralatan yang digunakan. Bergantung pada produk apa yang akan dihasilkan dan teknologi yang digunakan. Pada umumnya bahan dan peralatan ini dalam isian job desk umumnya berlaku pada perusahaan atau industri-industri yang sifatnya manufaktur ya, pabrik misalnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahan dan peralatan ini juga digunakan dalam industri-industri jasa ya. Misalkan saja
di fungsi kerja customer service misalnya gitu ya. Fungsi kerja customer service di perusahaan jasa, maka bahan dan peralatannya ya misalnya buku catatan, misalnya data-data mengenai customer, komputer gitu ya, alat-alat tulis, dan sebagainya. Jadi umumnya memang dipakai di perusahaan-perusahaan manufaktur, tapi nggak menutup kemungkinan di perusahaan-perusahaan jasa juga dipakai, dicantumkan dalam job desk. Poin selanjutnya yang dijelaskan dalam deskripsi jabatan adalah kondisi kerja ya. Jadi yang namanya kondisi kerja ini menyangkut atau mencakup hubungan jabatan, lingkungan kerja, alat-alat kerja, proses produksi, dan risiko-risiko yang terkait dengan pekerjaan. Jadi yang pertama hubungan kerja itu menjelaskan hubungan kerja secara horizontal dan vertikal antara satu jabatan dengan jabatan lain dalam setiap organisasi. Sebagai contoh misalnya bagian produksi ini terkait dengan bagian akunting misalnya, atau bagian akunting terkait dengan bagian finance. Bagian akunting dia memproses tagihan-tagihan gitu ya, memproses pajak. Kemudian output dari bagian akunting ini akan diproses lebih lanjut oleh bagian keuangan yang membayarkan transaksi keuangannya misalnya gitu. Jadi hubungan kerja dari si pemegang jabatan ini harus dijelaskan secara rinci. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi kerja, ya, tempat kerja, gedungnya di mana gitu ya, alamatnya di mana. Kemudian juga biasanya menjelaskan secara rinci mengenai lingkungan kerja, ruangan kerja, kebutuhan cahaya, ventilasi, sirkulasi udara, K3 dari lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Ya, jadi lingkungan kerja dari si pemegang jabatan ini digambarkan di poin ini. Selanjutnya juga proses produksi ya. Jadi menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan pada suatu unit organisasi atau unit usaha yang terkait dengan cara atau bagaimana dia memproduksi sebuah barang dan jasa. Nah, biasanya secara rinci yang namanya proses produksi ini biasanya dijelaskan secara rinci dalam SOP ya. Jadi makanya tadi dalam pengumpulan data dari sebuah analisis jabatan membutuhkan yang namanya SOP gitu ya. Nah, ini digunakan dalam poin untuk menjelaskan proses produksi ini. Kemudian selanjutnya juga dijelaskan mengenai yang namanya risiko kerja ya. Jadi risiko kerja dalam sebuah deskripsi jabatan harus menjelaskan mengenai dampak risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Kemudian risiko terhadap penggunaan alat-alat kerja. Dan yang ketiga, risiko terhadap produksi hasil kerja. Nah, risiko kerja ini biasanya juga dipakai di perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur ya. Atau umumnya juga dipakai dalam perusahaan-perusahaan yang memang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Misalnya perusahaan pertambangan, perusahaan konstruksi misalnya. Nah, maka risiko kerja ini umumnya dicantumkan di dalam deskripsi jabatan mereka. Tapi kalau di dalam perusahaan-perusahaan jasa biasanya agak jarang ditemukan perusahaan yang mencantumkan risiko kerja dalam deskripsi jabatan mereka. Selanjutnya hal yang juga harus tercantum dalam sebuah deskripsi jabatan adalah tugas tanggung jawab dan wewenang.
Jadi setiap orang, si pemegang jabatan ya, dalam menjalankan jabatannya juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran jabatan tersebut. Nah, supaya dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, setiap orang juga harus memiliki kewenangan dalam mengoperasikan alat kerja, ya, kewenangan dalam mengambil keputusan, kewenangan dalam berhubungan dengan pihak lain, dan seterusnya. Jadi dalam poin tanggung jawab dan wewenang ini dijelaskan mengenai batas-batas kewenangan-kewenangan dari setiap pemegang fungsi jabatan. Misalnya seorang manajer SDM, maka dia memiliki wewenang untuk misalnya memutuskan sebuah sistem kompensasi misalnya gitu ya, atau memutuskan hubungan kerja dari pekerja gitu ya. Jadi mem-PHK orang misalnya, atau mewakili perusahaan dalam kaitannya kasus-kasus ketenagakerjaan. Jadi batasan tanggung jawab dan wewenang dari setiap fungsi jabatan ini dijelaskan di poin ke-7. Kalau bisa dijelaskan secara rinci, jadi setiap orang bisa paham tugas dan tanggung jawab serta wewenang saya sebagai pemegang jabatan, sebagai pemangku jabatan ini sejauh apa sih? Dan nantinya kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, maka sudah terdokumentasi. Yang terakhir dari sebuah komponen deskripsi jabatan adalah persyaratan jabatannya. Jadi sebuah deskripsi jabatan juga harus memuat mengenai persyaratan jabatan. Itu berupa misalnya persyaratan secara fisik. Jadi umur dari si pemegang jabatan ini misalnya antara usia berapa sampai usia berapa misalnya ya. Kemudian tinggi dan berat badan, kemudian upaya-upaya fisik artinya bentuknya secara fisik misalnya tidak buta warna gitu ya. Kemudian tidak terdapat cacat, tidak terdapat penyakit dan sebagainya. Ini secara fisik bisa dijelaskan. Kemudian persyaratan jabatan secara kompetensi ya. Jadi dari sisi pendidikan yang dibutuhkan, pelatihan yang dibutuhkan gitu ya, pengalaman kerja yang dibutuhkan ini seperti apa. Kemudian sikap mental atau atribut, artinya bakat, kemudian minat, kemudian tingkat temperamental gitu ya, tingkat kesulitan dari si pemegang jabatan dalam memutuskan, membuat keputusan gitu dan sebagainya. Jadi sikap mental yang terkait dengan atribut yang dibutuhkan dari si jabatan tersebut. Nah, inilah beberapa poin yang kiranya idealnya harus ada dalam sebuah deskripsi jabatan. Nah, perlu diingat yang namanya deskripsi jabatan ini harus dalam bentuk dokumen ya. Jadi yang namanya deskripsi jabatan ini harus terdokumentasi secara fisik. Jadi harus tercatat secara fisik, terdokumentasi, dan harus diketahui oleh si perusahaan dan si pemegang fungsi jabatannya. Jadi katakanlah ada seorang anak baru gitu ya, baru direkrut dari luar perusahaan, dan dia hari pertama duduk di perusahaan tersebut, maka yang pertama kali diberikan adalah job desk-nya. Kamu masuk kerja di sini, kamu seperti ini. Dokumen job desk-nya tuh harus nah, job desk ini harus terdokumentasi dengan baik dan harus dievaluasi atau dianalisis secara berkala. Apakah job desk ini masih sesuai dengan kebutuhan organisasi atau enggak? Kalau sudah nggak sesuai dengan, kira-kira nggak sesuai dengan kebutuhan organisasi, ya dilakukan evaluasi jabatan ulang gitu ya.
Nah, salah satu kegunaan yang penting dalam deskripsi jabatan kaitannya dengan penyusunan kompensasi adalah digunakan sebagai bahan untuk yang namanya evaluasi jabatan ya. Jadi kalau ini adalah analisis jabatan menghasilkan yang namanya job desk atau deskripsi jabatan. Nah, dalam konteks penyusunan sistem kompensasi, yang namanya job desk akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi jabatan. Jadi item-item dalam job desk ini nanti akan dijadikan bahan untuk membobot jabatan atau untuk menentukan nilai jabatan di perusahaan ini seperti apa. Ya, nah, cara melakukan evaluasi jabatan, cara menentukan bobot jabatan akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan sampai kita melakukan analisis jabatan dan menghasilkan deskripsi jabatan yang tidak sesuai kaidah sehingga hasilnya salah gitu ya. Jadi kalau hasilnya salah, maka aktivitas selanjutnya dalam kaitannya dengan penataan jabatan, penentuan sistem kompensasi, dalam proses rekrut, dalam proses perencanaan SDM juga akan salah. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini yang terkait dengan apa itu evaluasi jabatan sebagai bagian dari aktivitas di aktivitas manajemen SDM untuk membentuk sebuah sistem kompensasi yang baik gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada beberapa pengumuman seperti biasa di akhir pertemuan kita secara virtual. Eh, Mahasiswa juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung menanyakannya di kolom komentar ya. Sehingga nanti mudah-mudahan saya bisa jawab dan itu menjadi bahan buat diskusi atau bahan tambahan pengetahuan kita bersama. Nah, kemudian yang informasi yang kedua, eh, rekan-rekan mahasiswa juga saya harap bisa menginformasikan ke rekan-rekan yang lain. Karena semenjak 2 pertemuan terakhir ini saya perhatikan ada beberapa mahasiswa yang dia tidak atau belum mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi sekitar ada 8 atau 10 orang yang belum mengumpulkan tugas dan kuis. Maka saya berasumsi ya, asumsi saya bahwa si mahasiswa tersebut um, apa namanya belum mengetahui adanya perkuliahan kita secara virtual ini atau tugas-tugas yang diberikan dari saya ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi mohon teman-teman mahasiswa mungkin ada grup gitu ya, grup WA atau grup pertemanan atau via sosial media gitu ya. Mohon dikomunikasikan ke rekan-rekan mahasiswa yang lain atau bisa memastikan bahwa rekan-rekan mahasiswa yang lain sudah mengikuti perkuliahan ini secara virtual dan membuat dan serta mengumpulkan tugas ya. Mengumpulkan tugas walaupun terlambat nggak apa-apa, karena penilaiannya juga akan masuk ke penilaian tugas ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, seperti biasa saya juga akan memberikan tugas ya. Jadi tugas yang diberikan kali ini terkait dengan materi kita pertemuan yang tadi kita bahas ya. Jadi tugas kita kali ini juga terkait dengan pertemuan kita di minggu yang akan datang. Jadi akan ada tugas di minggu yang akan datang akan mengaitkan dengan tugas yang kita kerjakan sekarang. Seperti itu. Nah, tugas untuk pertemuan kali ini adalah jadi kita tadi udah bahas mengenai analisis jabatan ya. Jadi output dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan. Nah, rekan-rekan mahasiswa
diminta untuk membuat sebuah deskripsi jabatan, ya, dari posisi jabatan yang ada di perusahaan restoran, ya. Jadi mudah-mudahan saya juga akan memberikan contoh dari yang namanya deskripsi jabatan itu kayak apa sih bentuknya gitu ya. Nanti akan saya kirimkan melalui e-kampus. Nah, jadi tugas untuk pertemuan kali ini adalah buatlah sebuah deskripsi jabatan dari posisi jabatan yang ada dalam restoran. Jadi yang pertama ada eh, koki ya, koki atau chef, kedua adalah pelayan, ketiga kasir, keempat satpam, keempat janitor atau tenaga kebersihan, kemudian selanjutnya ada customer service dan supervisor restoran. Nah, dari jabatan-jabatan yang ada di restoran tersebut, buatlah deskripsi jabatannya. Buatlah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan tugas ini dikumpulkan melalui web e-kampus ya. Paling lambat saya kasih waktu sampai dengan hari Senin. Mudah-mudahan jawabannya juga tidak sama ya antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain karena ini sifatnya umum. Jadi restoran, job desk restoran ya kita tahu sendirilah seperti apa, koki seperti apa. Atau kalau misalnya kebingungan bisa di browsing di website gitu ya. Job desk seorang koki itu apa sih gitu ya? Job desk seorang waiter atau pelayan itu apa sih? Ya, tapi mengikuti sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi deskripsi jabatan itu komponennya harus apa-apa aja sih yang ada di situ gitu ya. Nah, bentuknya kira-kira mengacu seperti itu. Oke, cukup jelas ya tugas untuk pertemuan kali ini. Uh, Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Saya tunggu pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian saya juga tunggu pengumpulan tugasnya. Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.